Jens-Peter Hauge tidak didaftarkan untuk babak 32 besar Liga Eropa. AC Milan telah mendaftarkan skuadnya untuk bermain di Liga Eropa. Dari nama-nama yang disetorkan ke UEFA, Rossoneri tidak memasukkan nama penyerang sayap Jens-Peter Hauge. AC Milan lolos ke babak 32 besar Liga Eropa musim 2020-2021. Milan mengakhiri laga fase grup dengan menjadi pemuncak klasemen grup H. Milan meraih 13 poin dari 6 laga yang telah dimainkan. Pada babak 32 besar, Milan akan berjumpa dengan Red Star. Leg pertama akan digelar di Stadion Rakomitic pada 19 Februari 2021. Dan leg kedua digelar di San Siro pada 26 Februari. Milan secara mengejutkan tidak memasukkan nama Jens-Peter Hauge untuk skuad Liga Eropa. Padahal pemain 21 tahun itu selama ini tampil sangat bagus ketika tampil di Liga Eropa bersama Milan. Dari 5 laga yang dimainkan Jens-Peter Hauge di Liga Eropa, dia mampu mencetak 3 gol dan 1 assist. Keputusan itu mungkin terkait dengan 3 pemain baru yang datang di bursa transfer musim dingin 2020-2021. Milan membawa Mario Mandzukic, Fikayo Tomori, dan Soaliho Meita. 3 pemain tersebut masuk dalam daftar skuad Milan di Liga Eropa. Mereka akan berjuang dengan Hakan Çalhanoğlu dan kawan-kawan pada babak 32 besar untuk Milan. Jadi bek kanan terbaik Italia, Milan gelar negosiasi kontrak baru Calabria. AC Milan dikabarkan tengah menjalani negosiasi dengan David Calabria dan agennya terkait peluang perpanjangan kontraknya setelah sang pemain kini menjadi bek kanan terbaik Italia. Selain Kapten Alessio Romagnoli, kontrak Calabria dan Frankesi juga akan berakhir pada musim panas 2022. Dan saat berbicara melalui podcast terbaru Sempre Milan, jurnalis ternama Fabrizio Romano mengungkapkan beberapa detail mengenai 2 nama terakhir, sekaligus membenarkan bahwa Rossoneri saat ini tengah dalam negosiasi dengan ketiganya. Sebagaimana dikemukakan oleh Calcio Mercato, situasi telah berubah drastis untuk bek kanan 24 tahun Milan itu dalam 6 bulan terakhir. Mengingat kini ia telah menjelma dari salah satu kandidat pemain yang akan dijual menjadi sosok penting di skuad raksasa Serie A saat ini. Dengan torehan 2 gol dan 1 umpan dalam 25 penampilan berikut, begitu banyak performa impresif. Produk jebolan Akademi Rossoneri tersebut kemungkinan besar akan menjadi starter bersama tim nasional Italia saat menjalani gelar Piala Eropa musim panas nanti. Bahkan tidak sedikit yang menyatakan bahwa ia saat ini adalah bek kanan terbaik yang dimiliki oleh Glazuri. Pemberitaan tersebut menambahkan, proses pembaruan kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2022. Rencananya pihak klub Serie A ingin memperpanjang kerjasama hingga 2024 atau 2025 dengan sedikit kenaikan gaji. 5 alasan AC Milan klub terbaik untuk karir Pep Guardiola di Liga Italia. Menurut kabar yang dihimpun oleh Sempre Milan dari Don Balon, AC Milan begitu menginginkan Pep Guardiola oleh karena ambisi untuk terbang lebih tinggi di Italia dan Eropa. Saat ini bersama Stefano Pioli, AC Milan memang sedang tumbuh dan berada di jalur untuk meraih Scudetto musim 2020-2021. Namun pelatih berusia 55 tahun itu dinilai belum mampu untuk menjalankan target yang jauh melebihi Scudetto. Pep Guardiola diyakini sebagai sosok pemimpin yang mampu untuk menjalankan proyek besar dari manajemen Rossoneri. Akan tetapi Pep Guardiola masih memiliki kontrak di klub raksasa Liga Inggris, Manchester City hingga 2023. Meski begitu, bukan tidak mungkin Pep Guardiola akan mencicipi Serie A Italia. Sebagai seorang pelatih, hanya Serie A dan Liga 1 saja kompetisi elit Eropa yang belum disambangi oleh Guardiola sebagai pelatih. Jika memang betul ia ingin ke Serie A Italia, maka AC Milan adalah klub yang tepat. Mengapa demikian? Berikut ini 5 alasannya.
1. Proyek ambisius berlandaskan pemain muda. Alasan utama mengapa AC Milan adalah tim yang tepat bagi Guardiola adalah revolusi yang tengah dilakukan dengan berlandaskan pemain muda. Saat ini AC Milan menjadi tim dengan rataan pemain termuda di Italia yakni 24,5 tahun. Tim AC Milan asuhan Stefano Pioli memiliki barisan pemain muda yang bermain gemilang dan membantu Rossoneri bersaing di tangga juara Serie A pada musim ini. Memiliki tim dengan barisan pemain muda tentu sangat menggiurkan bagi pelatih juara macam Pep Guardiola. Apalagi Elliott manajemen tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan uang membantu Guardiola untuk menemukan susunan pemain terbaiknya. 2. Tradisi besar di Italia dan Eropa. Sebagai pelatih juara yang pernah menangani sejumlah klub besar, Guardiola pun wajib membahas tim dengan tradisi kuat di Italia. AC Milan adalah salah satu tim dengan tradisi juara yang kuat, tidak hanya di Italia tetapi juga benua Eropa. Sebanyak 18 gelar Scudetto dan 7 Liga Champion Eropa pernah direnggut oleh AC Milan. Tentu ini jadi modal bagus bagi Pep Guardiola untuk memulai kembali petualangan barunya di kompetisi Serie A. Saat ini pun Milan sudah menunjukkan kebangkitan yang serius di Serie A dengan terus memuncaki klasemen sampai paruh musim. Guardiola bisa datang untuk menyempurnakan hal tersebut. 3. Keuangan terjamin. Salah satu alasan Pep Guardiola mau menangani Bayern Munchen dan Man City adalah status mereka sebagai tim papan atas dengan keuangan yang sehat. Dibandingkan dengan Inter Milan dan Juventus, sebetulnya AC Milan memiliki kondisi keuangan yang lebih menjanjikan, meski saat ini terjerat Financial Fair Play atau FFP. Jika neraca keuangan Milan mulai membaik, Elliott manajemen sebagai perusahaan hedge fund yang menaungi Milan jauh dari cukup untuk bisa mendatangkan pemain-pemain kelas dunia bernilai triliunan rupiah. 4. Tantangan yang tiada duanya. Menangani AC Milan merupakan sebuah tantangan besar bagi Pep Guardiola, sebab ia dituntut untuk bisa mengembalikan kejayaan AC Milan di Italia dan Eropa setelah lebih dari setengah dekade terakhir tenggelam. Bagi pelatih dengan mental juara seperti Pep Guardiola, tantangan ini bisa membuatnya semakin tertarik untuk hengkang ke San Siro. Sensasi yang berbeda tentu akan didapatkan jika memilih bergabung ke Juventus ataupun Inter Milan yang dibandingkan Milan memiliki pencapaian yang lebih baik dalam satu dekade terakhir. 5. Sudah cinta sejak lama. Pertama kali AC Milan jatuh cinta kepada Pep Guardiola adalah pada 2012 silam. Pada saat itu, Presiden AC Milan Silvio Berlusconi merupakan pengagum berat dari Guardiola. Ia pun sangat ingin melihat pelatih asal Spanyol itu berlabuh di AC Milan setelah menjalani musim yang sukses bersama Barcelona. Namun sayangnya Guardiola lebih memilih menangani Bayern Munchen kala itu. Kini jauh setelah Berlusconi lengser, pemilik baru Milan ternyata juga menyukai Pep Guardiola. Tentu ini bagaikan cinta lama bersemi kembali. Bisa jadi dalam waktu dekat, keinginan AC Milan sejak hampir 10 tahun itu bisa diwujudkan dalam waktu dekat paling cepat akhir musim. Jika sukses membawa Man City sebagai juara Liga Champion, bukan tidak mungkin Pep Guardiola mengakhiri kontraknya lebih cepat di Inggris dan segera berlabuh ke Liga Italia. Milan ingin datangkan 3 pemain ini musim depan. AC Milan diperkirakan bakal mendatangkan 3 pemain ini untuk memperkuat skuad mereka pada musim depan. Kabar yang berembus belakangan ini menyebutkan bahwa Rossoneri kemungkinan akan berupaya untuk mencapai kesepakatan di bursa transfer musim panas mendatang. Sebelumnya, Calcio Mercato menyatakan Paolo Maldini dan Ricky Massara akan mengambil langkah segar untuk membuat Palmeiras melepaskan Matias Vina setelah kemenangan Copa Libertadores mereka akhir pekan kemarin.
Bek kiri tersebut sejatinya pernah direbut dari Milan 1 tahun lalu dengan harga 5,5 juta euro. Harganya saat itu tentu lebih tinggi mengingat performa luar biasa yang ia tunjukkan sejak bergabung klub Brasil. Dan dalam beberapa jam terakhir Mercato Januari kemarin, Rossoneri dikabarkan telah menjajal peruntungan untuk langsung mengamankan jasanya. Namun sayangnya langkah tersebut urung membuahkan hasil. Namun mereka kemungkinan akan merencanakan strategi baru untuk membajak final musim depan. Dan upaya serupa pun akan dilakukan manajemen terhadap Florian Thauvin dan Otavio, yang akan habis masa kontraknya bersama Marseille dan FC Porto musim panas mendatang. Thauvin dan Otavio dianggap sebagai tambahan sempurna untuk formasi Milan saat ini. Dan yang lebih menarik lagi, keduanya akan berstatus bebas transfer. Tidak heran jika Maldini dan Massaro bakal berjuang habis-habisan mengalahkan peminat mereka yang lain musim depan.